Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 121124110098 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi yang berjudul Tari Jaipong. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan betapa kayanya budaya yang dimiliki Indonesia. Negara kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bangsa, bahasa, daerah, hingga berbagai kesenian tradisional yang menjadi identitas masing-masing suatu daerah. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah seni tari. Setiap daerah memiliki tarian yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya, tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari kecak, tari serimpi dari Yogyakarta, dan salah satu yang paling terkenal dari Jawa Barat yaitu tari Jaipong. Mungkin banyak dari kita pernah melihat tari Jaipong di televisi, media sosial, atau kebudayaan. Kita sering melihat gerakannya yang cepat, dinamis, dan penuh semangat. Namun ternyata tari Jaipong bukan hanya sekedar tarian, hiburan. Di balik setiap gerakannya terdapat sejarah, filosofi, nilai, budaya, bahkan perjuangan seorang seniman dalam melestarikan budaya Sunda. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai tari Jaipong, mulai dari sejarahnya, siapa penciptanya, bagaimana perkembangannya, apa yang dimaksud dengan goyang karawang, fungsi tari, alat musik, pengiring, kostum, makna, hingga kesimpulan. Harapan saya setelah mendengarkan presentasi ini, teman-teman tidak hanya mengetahui bagaimana bentuk tari Jaipong, tetapi juga semakin menghargai budaya Indonesia sebagai warisan yang harus terus dijaga. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Sejarah tari Jaipong. Pada slide kedua ini kita akan membahas mengenai sejarah tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Tarian ini mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Mengapa pada masa itu muncul tari Jaipong? Pada masa tersebut, banyak kesenian tradisional Sunda mulai kehilangan peminat, terutama di kalangan generasi muda. Mereka lebih tertarik pada hiburan modern dibandingkan dengan seni tradisional. Kondisi ini membuat para seniman merasa khawatir apabila kesenian daerah lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat. Melihat kondisi tersebut, muncul keinginan untuk menciptakan sebuah tarian yang tetap berakar pada budaya Sunda, tetapi memiliki tampilan yang lebih segar, lebih dinamis, dan lebih menarik, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan. Tari Jaipong kemudian lahir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Yang menarik, tari Jaipong bukanlah tarian yang muncul begitu saja, melainkan hasil perpaduan dari berbagai kesenian tradisional Sunda. Dalam proses pembentukannya, terdapat beberapa unsur seni yang menjadi inspirasi, yaitu ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, dan topeng bancet. Dari ketuk tilu diambil unsur tari rakyat dan irama musiknya. Dari pencak silat diambil gerakan yang tegas, kuat, dan penuh semangat.
Sedangkan wayang golek dan topeng banjet memberikan unsur ekspresi, karakter, serta dramatik dalam pertunjukan. Karena menggabungkan berbagai unsur tersebut, tari Jaipong akhirnya memiliki karakter yang sangat khas. Gerakannya terlihat energik tetapi tetap anggun, cepat namun tetap indah, tegas tetapi tetap menunjukkan kelembutan budaya Sunda. Pada awal perkembangannya, tari Jaipong berkembang di daerah Karawang, kemudian semakin dikenal di Bandung. Dari Bandung, popularitasnya semakin meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sekarang, tari Jaipong tidak hanya dipentaskan di Indonesia saja, tetapi juga sering dibawa dalam festival budaya internasional sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tradisional mampu berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang dimilikinya. Pencipta tari Jaipong. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang sangat berjasa dalam lahirnya tari Jaipong, yaitu Gugum Gumbira. Beliau merupakan seorang seniman sekaligus budayawan asal Jawa Barat yang memiliki kepedulian sangat besar terhadap pelestarian budaya Sunda. Pada saat banyak kesenian tradisional mulai kurang diminati, masyarakat Gugum Gumbira justru melakukan penelitian terhadap berbagai seni tradisional yang ada di Jawa Barat. Beliau mempelajari gerak tari rakyat, irama musik tradisional, hingga kebiasaan masyarakat Sunda dalam mengekspresikan seni. Dari hasil penelitian tersebut, beliau kemudian menciptakan tari Jaipong. Tujuan beliau sebenarnya sangat sederhana tetapi sangat mulia. Beliau ingin agar masyarakat, khususnya generasi muda, kembali mencintai budaya daerahnya sendiri. Beliau percaya bahwa budaya tidak harus selalu dipertahankan dalam bentuk yang sama seperti masa lalu. Budaya juga dapat berkembang mengikuti perubahan zaman selama nilai-nilai utamanya tetap dipertahankan. Karena itulah tari Jaipong hadir sebagai bentuk inovasi dalam seni tari tradisional. Berkat dedikasi Gugum Gumbira, tari Jaipong berkembang sangat pesat. Banyak sanggar tari mulai mengajarkan Jaipong. Sekolah-sekolah juga mulai mengenalkan tari Jaipong kepada para mahasiswa. Tidak hanya itu, tari Jaipong juga sering tampil dalam berbagai festival budaya baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa karya Gugum Gumbira berhasil menjadi salah satu simbol budaya Jawa Barat yang dikenal hingga ke berbagai negara. Sebagai generasi muda, kita patut menghargai jasa beliau karena tanpa inovasi yang beliau lakukan, mungkin tari Jaipong tidak akan sepopuler sekarang. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah lahirnya tari Jaipong dan mengenal sosok Gugum Gumbira sebagai penciptanya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan tari Jaipong sehingga akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Perkembangan tari Jaipong, teman-teman sekalian, setiap kesenian pasti mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat. Begitu juga dengan tari Jaipong. Pada awalnya, kemunculan tari Jaipong ternyata tidak langsung mendapatkan sambutan yang positif dari semua kalangan. Bahkan tarian ini sempat menjadi perdebatan karena sebagian masyarakat menganggap gerakannya yang terlalu berani dibandingkan dengan tarian tradisional lain yang sudah lebih terdahulu dikenal. Namun jika kita melihat lebih dalam, gerakan dalam tari Jaipong bukanlah hanya gerakan yang dibuat tanpa makna. Gerakan tersebut merupakan hasil perpaduan berbagai unsur seni tradisional. Berbagai unsur seni tari tradisional yang sudah ada sejak lama.
Gumbira hanya mengemasnya menjadi lebih dinamis sehingga lebih menarik untuk ditampilkan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat mulai berubah. Mereka mulai memahami bahwa tari Jaipong adalah sebuah karya seni yang memiliki nilai budaya tinggi. Dari sinilah tari Jaipong mulai diterima dan berkembang dengan sangat pesat. Perkembangannya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Banyak sanggar tari mulai membuka kelas khusus tari Jaipong. Sekolah-sekolah memasukkan tari Jaipong sebagai bagian dari kegiatan seni budaya. Bahkan dalam berbagai perlombaan seni tingkat daerah maupun nasional, tari Jaipong hampir selalu menjadi salah satu tarian yang dipentaskan. Tidak hanya itu, tari Jaipong juga mulai diperkenalkan ke luar negeri melalui festival budaya internasional. Ketika Indonesia mengikuti acara kebudayaan di berbagai negara, tari Jaipong sering dipilih sebagai salah satu tarian yang mewakili budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tari Jaipong bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia di mata dunia. Di era digital seperti sekarang, perkembangan tari Jaipong juga semakin pesat. Banyak pertunjukan tari Jaipong yang diunggah ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Dengan adanya media digital, masyarakat dari berbagai negara dapat mengenal tari Jaipong tanpa harus datang langsung ke Indonesia. Perkembangan ini menjadi bukti bahwa budaya tradisional tetap dapat bertahan meskipun zaman tersebut berubah. Justru dengan memanfaatkan teknologi, budaya dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian tari Jaipong, baik dalam mempelajarinya, menonton pertunjukannya, maupun memperkenalkan kepada orang lain. Setelah mengetahui bagaimana perkembangan tari Jaipong hingga dikenal luas, selanjutnya kita akan membahas salah satu ciri khas yang paling terkenal dalam tari Jaipong, yaitu goyang karawang. Goyang karawang dalam tari Jaipong, ketika mendengar kata tari Jaipong, banyak orang langsung teringat kepada gerakannya yang lincah dan energi. Salah satu gerakan yang paling terkenal adalah goyang karawang. Goyang karawang merupakan gerakan khas yang berkembang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Gerakan ini menjadi salah satu identitas tari Jaipong karena mampu menampilkan keindahan gerakan tubuh yang selaras dengan irama musik tradisional Sunda. Ciri utamanya adalah keluasan tubuh penari, terutama pada bagian pinggul, tangan, bahu, dan langkah kaki. Semua gerakan dilakukan secara harmonis, mengikuti irama kendang sehingga menciptakan pertunjukan yang hidup dan penuh energi. Dalam goyang karawang terdapat konsep yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu goyang, gitek, dan geol. Yang pertama adalah goyang. Gerakan ini berupa ayunan tubuh yang dilakukan secara lembut mengikuti irama musik. Meskipun terlihat sederhana, penari harus mampu menjaga keseimbangan tubuh agar setiap gerakan tampak alami dan indah. Yang kedua adalah gitek. Gerakan ini merupakan hentakan atau sentakan pinggul yang dilakukan mengikuti tempo musik. Gerakan gitek membutuhkan ketetapan waktu karena harus benar-benar sesuai dengan irama kendang. Jika penari terlambat atau terlalu cepat, keindahan gerakan akan berkurang. Yang ketiga adalah geol. Geol merupakan gerakan memutar pinggul secara lentur dan anggun karena ini menjadi salah satu daya tarik utama tari Jaipong karena menunjukkan keluasan sekaligus kemampuan teknik seseorang penari. Banyak orang yang menganggap goyang karawang hanya sekedar gerakan menggoyangkan pinggul, padahal sebenarnya tidak demikian.
Gerakan tersebut memiliki teknik tertentu yang harus dipelajari melalui latihan yang cukup lama. Seorang penari harus mampu mengendalikan seluruh tubuhnya agar setiap gerakannya terlihat seimbang, tidak berlebihan, dan tetap sesuai dengan karakter tari Jaipong. Selain menunjukkan keterampilan penari, goyang karawang juga memiliki makna yang mendalam. Gerakan ini melambangkan semangat hidup, rasa percaya diri, keluasan dalam menghadapi kehidupan, serta keceriaan masyarakat Sunda. Apabila kita memperhatikan pertunjukan tari Jaipong, kita akan melihat bahwa setiap gerakan selalu dilakukan dengan senyum, ekspresi wajah yang ceria, serta semangat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tari Jaipong mengajarkan sikap optimis dan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Melalui goyang karawang, masyarakat Karawang juga memperkenalkan identitas daerahnya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, gerakan ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menjadi simbol budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi muda, kita tidak harus menjadi penari profesional untuk ikut melestarikan tari Jaipong. Kita dapat mendukung pelestarian budaya dengan mengenalkannya, mempelajarinya, menghadiri pertunjukannya, atau bahkan memperkenalkannya melalui media sosial. Karena apabila budaya tidak dikenal kepada generasi berikutnya, maka lambat laun budaya tersebut dapat terlupakan. Untuk selanjutnya ada fungsi tari Jaipong. Suatu kesenian tentu tidak hanya diciptakan untuk dinikmati keindahannya, tetapi juga memiliki fungsi bagi masyarakat. Begitu juga dengan tari Jaipong. Tarian ini memiliki beberapa fungsi penting yang membuat tetap lestari hingga sekarang. Fungsi yang pertama adalah sebagai hiburan dalam berbagai acara masyarakat seperti pesta rakyat, perayaan hari jadi daerah, atau kegiatan kebudayaan. Tari Jaipong sering dipentaskan untuk menghibur penonton. Gerakannya yang energik dan irama musiknya yang khas mampu menciptakan suasana yang meriah. Fungsi yang kedua adalah sebagai tari penyambutan tamu. Di Jawa Barat, tari Jaipong sering ditampilkan untuk menyambut tamu penting, baik pejabat, wisatawan, maupun tamu di luar negeri. Melalui tarian ini, masyarakat Sunda menunjukkan keramahan dan rasa hormat kepada tamu yang datang. Fungsi berikutnya adalah sebagai pertunjukan budaya. Tari Jaipong sering menjadi bagian dari festival seni, pameran budaya, hingga acara tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, tari Jaipong menjadi media untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Selain itu, tari Jaipong juga memiliki fungsi sebagai sarana pelestarian budaya. Dengan terus dipelajari dan dipentaskan, nilai-nilai budaya Sunda tetap dapat diwariskan kepada generasi muda. Jadi dapat kita lihat bahwa fungsi tari Jaipong tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan budaya, sarana diplomasi, budaya, dan simbol identitas masyarakat Jawa Barat. Setelah mengetahui fungsi tari Jaipong, tentu kita juga perlu mengetahui unsur penting yang membuat tarian ini hidup jadi alat musik pengiring. Alat musik pengiring. Keindahan tari Jaipong tidak hanya berasal dari gerakan penari, tetapi juga dari iringan musik tradisional Sunda yang khas. Musik dan tari saling melengkapi sehingga menciptakan pertunjukan yang harmonis. Dalam tari Jaipong terdapat beberapa alat musik utama, yaitu kendang, gong, rebab, kecerek, bonang, dan sinden. Alat musik yang paling penting adalah kendang. Kendang berfungsi sebagai pengatur tempo dan ritme. Ketika kendang dimainkan dengan tempo cepat, penari juga akan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, ketika tempo melambat, gerakan penari menjadi lebih lembut. Kemudian ada gong, yang berfungsi sebagai penanda pergantian bagian dalam musik. Bunyi gong biasanya memberikan kesan megah dan menegaskan perubahan irama.
Selanjutnya adalah rebab, alat musik gersek yang menghasilkan suara lembut dan merdu. Suara rebab memberikan nuansa yang lebih emosional dalam pertunjukan. Ada juga kecerek, yaitu alat musik ritmis yang memberikan aksen pada irama. Walaupun ukurannya kecil, kecerek memiliki peran penting untuk memperkuat tempo musik. Kemudian terdapat bonang yang menghasilkan melodi khas gamelan Sunda dan membuat iringan musik menjadi lebih kaya. Selain alat musik, terdapat pula sinden, yaitu penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda selama pertunjukan berlangsung. Suara sinden menjadi pelengkap yang memperindah suasana dan memperkuat karakter tari Jaipong. Kerjasama antara penari, pemain musik, dan sinden sangat penting. Apabila salah satu tidak selaras, maka keindahan pertunjukan akan berkurang. Oleh karena itu, latihan dan kekompakan menjadi kunci keberhasilan sebuah pertunjukan tari Jaipong. Selain alat musik, penampilan penari juga didukung oleh kostum yang memiliki ciri khas tersendiri. Kostum tari Jaipong salah satu hal yang langsung menarik perhatian ketika melihat tari Jaipong adalah kostumnya. Kita dapat memahami bahwa kostum merupakan bagian penting yang mendukung keindahan pertunjukan. Penari Jaipong umumnya mengenakan kebaya yang dipadukan dengan kain batik atau sinjang khas Sunda. Warna yang digunakan biasanya cerah, seperti merah, kuning, hijau, atau ungu. Warna-warna tersebut dipilih karena melambangkan semangat, keceriaan, dan kehidupan masyarakat Sunda yang penuh energi. Selain kabaya dan kain, penari juga menggunakan selendang sebagai properti utama. Selendang tidak hanya jadi hiasan, tetapi juga digunakan dalam berbagai gerakan tari, sehingga membuat penampilan terlihat lebih anggun. Untuk mempercantik penampilan, penari mengenakan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, anting, dan hiasan kepala. Tata rias juga dibuat lebih tegas agar ekspresi wajah penari tetap terlihat jelas oleh penonton, terutama ketika pertunjukan dilakukan di panggung yang besar. Dengan perpaduan kostum, tata rias, dan aksesoris tersebut, tari Jaipong menjadi semakin menarik untuk disaksikan. Makna tari Jaipong dan goyang Karawang. Di balik gerakan yang indah, tari Jaipong memiliki makna yang sangat mendalam. Tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Secara umum, tari Jaipong melambangkan semangat, keceriaan, keanggunan, keberanian, dan rasa percaya diri. Hal ini terlihat dari gerakan penarinya yang dilakukan dengan penuh energi, tetapi tetap menjaga kelembutan dan keindahan. Sementara itu, goyang Karawang melambangkan keluasan dalam bergerak, keharmonisan antara gerak dan musik, serta menjadi identitas budaya masyarakat Karawang. Makna lainnya adalah pentingnya keseimbangan dalam kehidupan penari, harus mampu menyeimbangkan gerakan tubuh dengan irama musik. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan jati diri. Tari Jaipong juga mengajarkan nilai disiplin. Seorang penari tidak bisa tampil dengan baik tanpa latihan yang rutin. Setiap gerakan harus dilakukan dengan tepat, mengikuti tempo musik, dan selaras dengan penari lainnya. Selain itu, tari Jaipong mengajarkan kerjasama. Penari, pemain musik, dan sinden harus saling mendukung agar pertunjukan berjalan dengan baik. Nilai kerjasama ini sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tari Jaipong bukan hanya memperlihatkan keindahan seni, tetapi juga menyampaikan pesan tentang semangat,
kebersamaan, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa tari Jaipong merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini lahir dari kreativitas seorang seniman bernama Gugum Gumbira yang berhasil menggabungkan berbagai unsur kesenian tradisional Sunda menjadi sebuah tarian yang memiliki ciri khas tersendiri. Keunikan tari Jaipong tidak hanya terlihat dari gerakannya yang lincah, dinamis, dan penuh semangat, tetapi juga dari iringan musik tradisional Sunda yang harmonis serta kostum yang mencerminkan keindahan budaya Sunda. Kita juga telah mengetahui bahwa salah satu ciri khas tari Jaipong adalah yang Karawang. Gerakan ini bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan simbol keluasan, semangat, rasa percaya diri, dan identitas budaya masyarakat Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap gerakan dalam tari Jaipong memiliki nilai seni dan filosofi yang mendalam. Selain itu, tari Jaipong memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tari ini digunakan sebagai hiburan, penjambutan tamu, pertunjukan budaya, hingga sarana pelestarian budaya Sunda. Oleh karena itu, tari Jaipong memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di era modern seperti sekarang, tantangan terbesar bukan lagi menciptakan budaya baru, melainkan bagaimana menjaga budaya yang sudah kita miliki agar tidak hilang di telan zaman. Perkembangan teknologi memang membawa banyak perubahan. Generasi muda kini lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan menikmati hiburan modern. Namun hal tersebut tidak boleh membuat kita melupakan budaya sendiri. Justru teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan tari Jaipong kepada masyarakat yang lebih luas. Saat ini banyak pertunjukan tari Jaipong yang dapat disaksikan melalui media sosial, platform video, maupun berbagai festival budaya yang disiarkan secara daring. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya tradisional tetap dapat berkembang jika kita mau memanfaatkan teknologi dengan baik. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan budaya Indonesia. Kita juga mungkin tidak semuanya menjadi penari, tetapi tetap dapat ikut menjaga budaya dengan cara mempelajarinya, menghargainya, menghadiri pertunjukan seni, atau memperkenalkannya kepada orang lain. Karena budaya adalah identitas bangsa. Jika generasi muda tidak mengenal kebudayaannya sendiri, maka lambat laun budaya tersebut bisa saja terlupakan. Oleh karena itu, kita harus bangga bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah tari Jaipong. Semoga tari Jaipong tetap lestari, terus berkembang, dan semakin dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang membanggakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tari Jaipong. Semoga materi yang saya jelaskan hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang salah satu kekayaan budaya di Indonesia, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun pertanyaan yang dapat menjadi masukan untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.